Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang peraturan terkait kesehatan, yaitu di dalamnya terdapat undang-undang, Permenkes, kemudian Permenpan. Terakhir kita bahas adalah narkotika. Sekarang kita lanjut Permenkes yang berkaitan dengan rumah sakit. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. 2. Permenkes RI Nomor 76 Tahun 2016 yaitu tentang pedoman inasi biji dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2017 yaitu tentang akreditasi rumah sakit. Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2018 yaitu tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit. Nah, bagi teman-teman lulusan kesehatan masyarakat, ini perlu dipelajari jika memilih formasi rumah sakit. Selanjutnya kita bahas Permenkes yang sering keluar, Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2014 yaitu penanggulangan penyakit menular. Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2015 penanggulangan penyakit tidak menular. Selanjutnya Permenkes RI Nomor 269 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008 yaitu tentang rekam medis. Permenkes RI Nomor 1148 garing Menkes garing per garing 6 garing 2011 tentang pedagang besar farmasi. Selanjutnya Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015 Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Bagi teman-teman yang memilih formasi sanitarian atau kesehatan lingkungan dapat mempelajari lebih lanjut Permenkes Nomor 13 Tahun 2015 ini. Selanjutnya, Permenkes RI Nomor 736 garing Menkes garing per garing 6 garing 2010 yaitu tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum. Permenkes RI Nomor 492 garing Menkes garing per garing 4 garing 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selanjutnya, Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 yaitu tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan pangan. Selanjutnya kita bahas Permenpan yang berkaitan dengan jabatan fungsional. Kenapa kita perlu membahas? Karena yang harus teman-teman ketahui adalah untuk CPNS ini ada dua jenis jabatan atau formasi. Yang pertama adalah jabatan fungsional tertentu atau JFT dan jabatan pelaksana atau disingkat dengan JP. Nah, yang termasuk JFT adalah diantaranya guru, dokter, apoteker, kemudian perawat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Kenapa Permenpan yang berkaitan dengan jabatan fungsional formasi yang teman-teman pilih? Karena pada akun resmi BKN sudah menjelaskan bahwa ada sedikit clue tentang SKB atau kisi-kisi soal SKB. Apa kisi-kisinya atau clue-nya? Yang pertama adalah Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Maksudnya, Permenpan atau peraturan lain atau mungkin Permenkes yang berkaitan dengan jabatan atau formasi yang teman-teman pilih. Misalnya, memilih jabatan dokter umum. Nah, teman-teman dapat melihat atau mencari Permenpan yang berkaitan dengan jabatan dokter umum serta angka kreditnya. Yang kedua, kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Contohnya tadi adalah dokter umum. Jadi jika teman-teman memilih formasi dokter umum, maka beberapa tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan dokter umum yang terdapat dalam Permenpan yang berkaitan dengan dokter umum tersebut, teman-teman dapat kaitkan dengan bidang pendidikan yang telah diperoleh selama menempuh kuliah kedokteran. Kenapa teman-teman perlu mempelajari bidang pendidikan yang berkaitan dengan jabatan yang dipilih atau formasi yang dipilih? Karena penyusun soal SKB atau penyusun soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan tersebut. Jadi itulah penjelasan kenapa kita perlu mempelajari Permenpan yang berkaitan dengan jabatan fungsional
yang teman-teman pilih. Yang pertama adalah Permenkes RI nomor 83 tahun 2019, yaitu tentang registrasi tenaga kesehatan. Selanjutnya, Permenkes RI nomor 17 tahun 2013. Ini merupakan perubahan atas Permenkes nomor HK.02.02 garing Menkes garing 148 garing 2010, yaitu tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Sedangkan izin dan penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam Permenkes RI nomor 28 tahun 2017. Kita masuk ke dalam Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Kepmenpan nomor 139 Kep garing Empan garing 11 garing 2003, yaitu tentang jabatan fungsional dokter dan angka kreditnya. Sedangkan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut yaitu Permenpan RB nomor 37 tahun 2019. Ini adalah Permenpan terbaru yang mengatur tentang jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Jabatan fungsional bidan diatur dalam Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Permenpan RB nomor 30 tahun 2013 mengatur jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya. Lanjut, Menpan RB nomor 23 garing Kep garing M.Pan garing 4 garing 2001, yaitu tentang jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya. Kepmenpan nomor 141 garing Kep garing M garing 11 garing 2003, yaitu tentang jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya. Permenpan RB nomor per garing 07 garing M.Pan garing 4 garing 2008 mengatur tentang jabatan fungsional apoteker dan angka kreditnya. Sedangkan jabatan fungsional asisten apoteker diatur dalam Permenpan RB nomor per garing 08 garing M.Pan garing 4 garing 2008. Selanjutnya, Permenpan RB nomor per garing 10 garing M.Pan garing 3 garing 2006 mengatur jabatan fungsional sanitarian dan angka kreditnya. Permenpan RB nomor per garing 08 garing M.Pan garing 3 garing 2006, yaitu Japfung Peranata Laboratorium Kesehatan dan angka kreditnya. Selanjutnya, Permenpan RB nomor per garing 12 garing Kep garing M.Pan garing 3 garing 2006 mengatur tentang jabatan fungsional fisioterapis dan angka kreditnya. Permenpan RB nomor per garing 58 garing Kep garing M.Pan garing 8 garing 2000 mengatur jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat dan angka kreditnya. Itulah beberapa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang jabatan fungsional. Jika teman-teman menemukan Permenpan RB terbaru yang berkaitan dengan jabatan fungsional, boleh di-share dalam kolom komentar pada video ini. Nah, bagi teman-teman yang jabatan fungsionalnya belum tertera pada video ini, silahkan tulis pada kolom komentar pada video ini juga. Itulah beberapa peraturan terkait kesehatan serta Permenpan RB yang berkaitan dengan jabatan fungsional yang harus teman ketahui dan dipelajari untuk menjawab soal SKB. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.